Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat kami aturkan kepada yang terhormat Bapak Ibu Kelurahan Kadipaten, yang kami hormati Ketua LPMK, Ketua PKK Kelurahan Kadipaten, dan Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya pada hari ini kita dapat bersama di tempat yang nyaman ini di Warung Nyamlong dalam acara rapat koordinasi dan gathering pengurus LPMK di Kelurahan Kadipaten Kementerian Keraton. Luar biasa kami aturkan terima kasih pada LPMK yang telah selesai menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Dan untuk rasa syukur itu mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Disilakan. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, acara dilanjutkan berikutnya di sambutan Ketua LPMK kepada yang kami hormati Bapak Hariawan Emir Nuswantoro SSSE, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Sudah lupa. Tidak berdiri di foto orang yang background ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa jalan-jalan bareng ke utara, ke lereng Gunung Merapi. Tadi Pak Lurah tidak ada di dalam bis, malah teman-teman ini ya Pak pengen mampir jalannya Pak Lurah sarapan disik. Ada yang disik saya gitu. Nah, saya nggak menjadwalkan ke beliau, nanti Pak Lurah kaget kalau disowani tiba-tiba mendadak 100 orang minta sarapan pagi semua ibu ya. Karena aku tuh ini teman-teman tadi minta sarapan ke sana tadinya. Nanti lain waktu. Jadi Pak Lurah rumahnya tidak jauh dari sini, mungkin hanya berapa Pak ya, 3,5 kilo. Alhamdulillah Pak Lurah dan Ibu Ketua TPPKK sudah hadir di tengah-tengah kita meskipun tidak bersama-sama kita. Tapi kalau nanti siangnya pulang mau makan siang di sana juga nggak bisa, karena makan siang kita sudah di sini. Kalau makan sore juga terlalu cepat ya. Jadi nanti pesanan kerja Pak di Jawa. Kalau nanti jalan-jalan tahun depan kita ke arah Magelang, nah, ke arah Magelang mampirnya di Pak Lurah, dan ini yang di sekitar belakang STH. Mungkin nanti sarapannya di STH. Jadi pagi hari ini kita sebagai LPMK senang dan bangga Bapak Ibu Ketua RT, Ketua RW, Ketua Kampung. Ketua Kampung ini tempatnya kompak bisa hadir semua, ini jarang Pak Ketua Kampung bisa hadir. Pak Jarni, Pak Aris, Ketua Kabupaten Kulon, Pak Haji Aris, barusan naik haji kemarin. Pak Andi Irianto, Ketua Kabupaten Ibu, dan Pak Ustadz Juliadi, Ketua Kampung Asli. Wah, ini tampaknya orang sibuk semua. Kalau rapat di kelurahan biasanya ada 3, kalau 4 kongres itu jarang. Tapi ini bisa ikut serta. Nah, tugas saya sebagai Ketua LPMK ini memang harus mengkoordinasikan 4 ketua kampung ini, 15 RW dan 53 RT ini supaya sinergis, supaya guyup, supaya kompak dalam mengelola kegiatan pembangunan di Kelurahan Kadipaten. Dalam rangka apa? Untuk membantu tugas-tugas Pak Lurah, tugas-tugas pemerintah kota Yogyakarta. Pemerintah kota Yogyakarta ataupun kementerian ataupun kelurahan tanpa peran serta ketua RW, ketua RT, ketua kampung dan ketua lembaga ini semua, ini mustahil bisa melaksanakan program-programnya. Setuju tidak? Tidak mungkin. Maka LPMK ini harus mengkoordinasikan ini, mengkoordinasikan dan mengguyupkan. Salah satu upaya mengguyupkan ya dengan kegiatan semacam ini. Tidak hanya dengan rapat-rapat yang kita undang di aula kelurahan, tentu suasananya begini. Kegiatan ini makanya kita harapkan harus setahun sekali kita adakan. Buskon di Brite, ya.
Terus terang LPMK ini nggak punya duit loh. Dikira apa? LPMK ini hanya punya duit 5 juta per tahun. Itu sama semua LPMK sekota Yogyakarta. Gunanya untuk rapat koordinasi selama 1 tahun. Nah, khusus tahun ini tidak kita gunakan rapat internal, kita gunakan untuk ke warungnya ini dan nanti ke Kalura. Tapi itu pun tidak cukup, ya, tidak cukup. Kita bocor di sini mungkin habis 4 jutaan. Sewa mobil, kalau berapa kira-kira saja kan sewa mobil, pokoknya kira-kira 3 jutaan dari 4 bis itu. Ya, kita bisa demo. Ya, kita 8 juta ini masuk sinergi sekarang. 8 jutaan. Duit LPMK tahun cuma 5 juta. Enggak kan? Tapi tidak apa-apa, kita gesek-gesek, kita carikan dari kegiatan lain yang atas izin Pak Lurah bisa kita selenggarakan acara semacam ini. Nah, kemudian kalau ngomong anggaran tadi 8 juta ya, nah, setiap kegiatan pelatihan di kelurahan itu biasanya kan anggarannya sekitar 7 juta sampai 10 juta satu paket kegiatan. Mengapa nggak bisa piknik kalau ada satu paket pelatihan 7 juta sampai 10 juta? Ini 8 juta saja bisa 100 orang. Bisa 4 bis, bisa kita booking 6. Nah, kalau nanti kita setiap lembaga punya anggaran 8 juta sampai 10 juta untuk satu paket pelatihan, ya jangan di tahu betul jalan beteng terus oleh pelatihan, ya sekali-kali pelatihan keluar, pelatihan apa saja di luar itu menambah ilmu. Misalnya pelatihan pembuatan kompos, nah ngertinya pengen gawe nganggo biopori dengan pemain dewe. Di sini ini ada di Lereng Merapi, TOM, Tani Organik Merapi, di Lereng Merapi. Itu membuat pupuk cair, membuat kompos dan lain sebagainya bisa kita pelajari di situ. Belajar apa lagi yang perlu di luar? Kampung wisata. Kampung wisata perlu ke Magelang, ke Borobudur. Ada sekarang di Borobudur ini apa? Satu kompleks kampung budaya Borobudur. Masih baru ngerti. Nah, makanya diarani kurang teknis. Nah, karena itu kedepannya kita jangan sampai diolok-olok wah kan kurang teknis Borobudur, orang kampung budaya Borobudur ngerti. Nah, kita harus teknik, ya, itu seperti itu. Dimana lagi yang kita tidak tahu? Banyak perkembangan wisata di luar Jero Beteng. Ini yang sekarang ini perkembangan pariwisatanya semakin pesat. Kelanggeran misalnya, kelanggeran. Dulu nggak dipandang apa kelanggeran. Ini sekarang wisatanya pesat dan indah. Nanggulan, ini sawah-sawah itu, jadi ibu ya nggak pernah ke Nanggulan. Nanggulan yang sawah-sawah itu ya sudah ada sejak lama, sudah alaminya seperti itu, tapi sekarang dikemas dengan warung-warung kopi ambilono, kopi sakit hati, kopi pintar janji. Nah, sekarang jadi menarik. Jadi kita perlu menambah wawasan begini untuk mengembangkan berbagai kegiatan pembangunan di Kelurahan Kadipaten. Pembangunan manusianya, pembangunan fisiknya, pembangunan pariwisatanya. Kadipaten ini pintu gerbangnya Keraton Ngayogyakarta. Ya, pintu gerbang pariwisata keraton itu mesti lewat pinggirnya Kadipaten. Kalau nggak lewat Kadipaten nggak bisa. Tapi kita ini dapat apa nih Pak dari nama besar Keraton Ngayogyakarta di Ningrat? Masih banyak warga kita belum memanfaatkan potensi itu. Ini harus kita melihat kota lain. Di Kota Malang, nah kapan-kapan Kota Malang lagi. Kita terakhir ke Kota Malang 2019 Pak. 2019, waktu itu LPMK masih punya anggaran blok grant dari Pemkot Yogyakarta berapa ratus juta Pak. Nah, saat itu masih dikelola LPMK. Setelah masuk COVID, ratusan, satu. Jadi dulu anggaran blok grant kelurahan itu masih dikelola LPMK. Nah, sejak COVID, LPMK itu nggak punya dana, kelurahan yang nggak punya dana, nggak ada musrenbang ya. COVID 2020, 2021 juga nggak ada ya Pak ya. Musrenbangnya anggarannya ya nggak ada ya. Nah, baru kemudian 2022-2023 ini ya, 2004 sekarang ini kita bisa menikmati berkumpul semacam ini di era pasca COVID, pasca Corona. Sehingga mudah-mudahan ke depan suasana Indonesia semakin baik lagi, kita bisa jalan-jalan keluar yang lebih menarik lagi. Kalau sekarang Kalura ya bisa tahun depan Magelang apa Solo, jadi lintas kabupaten sedikit. Setelah lintas kabupaten itu agak dekat ya, agak jauh lagi ya ke Malang gitu. Kita melihat pariwisata di sana apa yang bisa kita kembangkan di Kadipaten. Kadipaten itu kalau nggak kita kembangkan dengan ide kreatif kita, nggak mengono-ngono wae. Roto Wijaya ya minggu liwat atau ya kan nggak ada sesuatu yang baru di situ. Tapi
Nagulan itu ada sesuatu yang baru terus dikemas jadi ada warung kopinya di Kaliurang sini. Kalau nggak dikemas, apa yang menarik Kaliurang sama Bebeng sama Kinarjo sama Kaliputing yang menarik. Tapi kemudian dikemas apa? Dengan lavatur naik jeep bilis itu, jumlah jeep bilis yang ada di Kaliurang itu 2.000 lebih untuk wisata di sekitar Kaliurang. Apa katanya pagi banyak ada 2.000 jeep. Nah, apa di Jero Beteng itu nggak bisa dikemas jalan-jalan seperti itu? Ya bisa nih, mobilnya bukan jeep. Ya mungkin mobil safari seperti di Borobudur itu bisa. Ya apa-apa kita harus diskusikan ini, kemudian kita kemas dalam musrenbang apa kegiatan yang menarik untuk mengemas pariwisata di Kabupaten di Jero Beteng secara keseluruhan ini. Apalagi sekarang UNESCO sudah menetapkan kawasan Jero Beteng ini adalah kawasan inti, zona inti sumbu filosofi atau bahasa Indonesia the cosmological of axis of Yogyakarta. Ya, ini satu sumbu filosofi yang dibuat oleh Pangeran Bumi dari Panggung Rakyat, Keraton sampai ke Tugu. Ini nggak mudah memahami sumbu filosofi ini. Tapi ini satu PR kita supaya ke depan pariwisata Jero Beteng lebih menarik, pembangunan di kampung-kampung kita juga lebih menarik. Pembuatan komplok misalnya, kita kan hanya monoton komplok ya biasa gitu. Tapi di tempat-tempat pariwisata komploknya sudah 3 dimensi. Dipandang ini kelihatan 3 dimensi itu sudah ngerti. Ya, kelihatan dilihat itu kelihatan 3 dimensi. Ada komploknya seperti itu coraknya. Nah ini kita harus tahu. Demikian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.